محمد صلى الله عليه وسلم. Ya kalau kita pada kehidupan kita tidak memiliki helikopter view, ya kita ya selamanya sumpek terus hidup kita. Yang luka pengasuhan tidak berusaha mengobati luka pengasuhan, lalu yang ada hanyalah gemuruh, amarah, emosi setiap membicarakan orang tua. Setiap ada nasihat tentang orang tua, selalu berkilah dan berdalih dengan kata, lihat-lihat dulu dong orang tuanya. Ya selamanya, kalau kita sudah memilih untuk tidak mau way to release-nya, ya silahkan. Beban itu silahkan dibawa. Tapi membawa beban itu kita harus ingat. Manusia tidak di-default untuk menanggung beban seumur hidup. Itu yang kita harus mengerti. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Tidak ada manusia di kehidupan ini yang tidak diuji oleh Allah dengan takdir yang tidak sesuai harapan. Jadi penting juga kita merasakan sebelum kita juga berkomitmen untuk memiliki helikopter view pada kehidupan kita. Penting juga kita harus merasa. Penting sekali kita juga harus mengetahui gitu. Kamu itu bukan orang yang paling tragis dalam ujian. Jadi jangan pernah kamu merasa saya adalah orang yang paling tragis dalam hidup. Penyakit merasa paling tragis ujiannya dan paling pahit hidup itu buatan setan supaya kita selalu berputus asa dalam hidup. Itu pengennya setan. Itu tuh memang kepengenannya, itu memang kepengennya setan. Novel, pinjam pulpen. Itu kepengennya setan tuh memang begitu. Makanya jangan pernah kita merasa bahwasanya pada kehidupan kita itu juga jangan merasa paling tragis gitu loh. Udahlah, jangan pernah merasa paling tragis. Oke, kita sama-sama sadari. Ada yang kita sama-sama sadari bahwasanya kita memang mendapati ada kehidupan kita yang pahit. Tapi jangan merasa paling tragis, itu berbahaya gitu. Karena Nabi Ayub pun juga tidak pernah merasa paling tragis itu. Walaupun kalau kita lihat tragis itu, Abu Kilabah dan Ayub itu dua-duanya tragis. Ya. Dan mereka tidak pernah menempatkan diri mereka itu menjadi korban. Ya, saya ini korban dari ketidakidealan dan ketidakadilan kehidupan. Ya. Jadi Nabi Ayub dan Nabi Abu Kilabah tidak pernah mereka itu merasa saya korban nih, saya korban dari keluarga yang mengucilkan saya. Abu Kilabah tidak pernah mengatakan itu. Nabi Ayub juga tidak pernah mengatakan saya ini korban dari ketetapan takdir yang memang tidak adil untuk saya. Tidak pernah. Hatta Nabi Yusuf sekalipun, Nabi Yusuf tidak pernah menempatkan dirinya sebagai korban. Karena helikopter view yang kita harus miliki pada hidup itu, karena helikopter view yang kita hadapi dalam kehidupan itu, tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita sudah merasa paling tragis ataupun ketika kita sudah merasa paling korban. Dan yang ketiga, helikopter view itu gagal kita dapatkan kalau kita apa? Sudah cuek dengan beban yang ada. Udah kalau udah cuek, udahlah. Biarin aja lah hidup saya begini. Lalu akhirnya ketika sudah cuek dengan kehidupan, mending buru-buru punya helikopter view. Dia bagaikan styrofoam di atas aliran air. Aliran mana yang mengambilnya, dia itu akan ikut. Akhirnya apa kalau sudah cuek dengan beban masalahnya? Ketemu orang pakai narkoba, ya akhirnya jadi user. Ketemu lesbian, menganggap bahwasanya dengan cara lesbi itu bisa untuk menampilkan kekecewaan, ya jadi lesbi. Ketemu gay, ya jadi gay. Kenapa? Kalau sudah cuek, yang kita sebut dengan kata apatis dia. Udah jadi apatis dia. Makanya akhirnya gagalnya manusia untuk memiliki helikopter view pada kehidupan itu ya di situ. Makanya maaf ya,
Yang kita harus paham adalah yang meracuni kita itu siapa? Pikiran kita sendiri kok. Bukan pikiran orang. Pikiran kita yang ditumpangi oleh setan. Akhirnya apa? Orang tidak punya helikopter view, mengambil kesimpulannya adalah kesimpulan yang sifatnya kesimpulannya itu prematur. Ya akhirnya tidak punya Google View. Dan kalau saya melihat, ya, belajar dari pengalaman diri ataupun kita melihat orang lain, ya, orang itu biasanya gagal pada saat itu dengan memiliki helikopter view pada kehidupan mereka itu kenapa? Ya tadi, sudah merasa paling tragis. Kalau sudah merasa paling tragis, susah. Makanya maaf ya, saya itu kadang-kadang gini. Kalau lagi ada perselisihan pertikaian dengan istri misal, saya lalu tuh ngasih narasi ke pikiran saya gitu. Narasinya apa? Ada orang, wahai Umar Mita, yang lebih solih daripada kamu, jauh lebih taat daripada kamu, wahai Umar Mita, tapi mendapatkan istri yang jauh lebih buruk daripada istrimu hari ini. Siapa itu? Nabi Nuh. Jauh lebih mulia daripada saya. Jauh lebih taat daripada saya. Bahkan sebenarnya tidak bisa dijadikan bandingan antara saya dengan Nabi Nuh. Tapi istrinya jauh lebih buruk daripada istri kita hari ini yang beriman. Istri saya secara ini adalah beriman. Saya pilih karena ketaatannya. Dengan pakaian jilbab syar'inya, niqabnya dia. Gitu. Itu akhirnya apa? Bisa merilis. Oh iya ya. Sama istri saya kalau lagi kecewa banget, saya mengingatkan. Ada perempuan yang jauh lebih mulia daripada dirimu. Disebut sebagai salah satu penghuni surga, wanita penghuni surga di antara 4 wanita. Ada Khadijah, ada Maryam, ya, ada Khadijah, ada Maryam, ada Fatimah. Dan yang keempat itu siapa? Asia binti Musaib. Wanita yang jauh lebih beriman daripada dirimu, tapi mendapatkan laki-laki yang jauh lebih brengsek daripada suamimu, yaitu Fir'aun. Itu termasuk salah satu helikopter view. Ya, itu salah satu termasuk helikopter view yang penting. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya, ya ini yang sering menggagalkan kita untuk memiliki helikopter view. Terus jangan terus-terusan menganggap diri kita sebagai korban. Udahlah. Korban itu hanyalah untuk pecundang yang menganggap dirinya korban terus. Kecuali yang memang betul-betul jadiin korban, misalkan korban perkosaan, itu memang betul-betul korban. Tapi kalau dalam masalah yang kita simpulkan sendiri, jangan terus-terus menganggap kita korban. Nanti apa? Kata korban itu condong mengarahkan kita kepada sesuatu yang sifatnya itu vibes-nya itu negatif gitu. Tapi kalau kita akhirnya tidak menempatkan diri kita korban, kita cepat bangkit. Dan yang ketiga, jangan apatis pada kehidupan kita. Udahlah saya begini, ya udahlah gitu. Jangan apatis, diselesaikan. Jangan terlalu pragmatis lah. Akhirnya udahlah damai, udahlah menganggap aja. Jangan gitu, cepat selesaikan. Kalau tidak, akhirnya apa? Akan menjadi bom waktu. Akan menjadi bom waktu yang akhirnya tidak akan ada. Yang akhirnya merusak semua. Nah, disinilah akhirnya kita paham. Jadi, saya tidak menyampaikan panjang lebar. Walaupun ini ada 5, tapi kita baru menyampaikan 1. Tapi setidaknya saya mengingatkan kepada antum semuanya. Jadi, manajemen kita pada perjalanan hidup itu penting sekali. Kita tidak boleh hanya sekedar menjalani kehidupan, tapi bagaimana kita itu mengilmui kehidupan kita. Ya. Dan tentunya kita paham, kita ini di default oleh Allah. Settingan kita itu tidak menanggung beban terus-menerus. Makanya kita harus tahu cara untuk melepaskan beban. Sebagaimana kencing, tubuh kita itu di default untuk mengeluarkan kencing, tidak memikul kencing. Kalau kita akhirnya badan kita tidak bisa mengeluarkan kencing, ya bahaya. Pikiran ini kalau nggak bisa ngeluarin beban, ya bahaya banget.
Beban itu yang meracuni. Sekali lagi ya, yang meracuni kita itu ya pikiran kita sendiri. Mari kita tutup. Walaupun baru 1 poin ya. Mungkin kalian nanti bisa membaca lebih panjang di dalam buku Make Peace with Yourself. Tapi penting untuk kita harus paham. Yang bisa mengobati kita hanyalah kita. Karena kitalah yang memiliki pikiran itu. Allah turunkan kepada kita ilmu, salah satunya membebaskan pikiran yang bisa meracuni kita sebagai seorang manusia, sebagai orang yang harusnya bertakwa kepada Allah. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bicara tentang mental health itu tidak bisa 1 materi, 1 jam, semuanya materi. Tadi sempat saya baca menyampaikan ini, tidak bisa gitu. Pelan-pelan, karena kita bicara tentang masalah kondisi kejiwaan manusia.